Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Arifin Lutfi Khairullah. Yang kedua ada Bagus Setio Budi, yang ketiga ada Berliana Rahman Nurmalinda, yang keempat ada Diana Lestari, yang kelima ada Dia Safitri, dan yang terakhir ada Syuhro Puspaningrum. Yang mana kita akan membawakan tema manajemen pemasaran UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia ini teruslah berkembang karena pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Nah, perkembangan ini tentunya menuntut pelaku UMKM untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Di mana sebuah UKM akan sulit untuk berkembang jika pelaku usahanya tidak mengetahui bagaimana cara memasarkan suatu produk dengan efektif. Nah, dengan ini kami akan membawakan tema manajemen pemasaran UMKM yang menyangkut dengan perilaku konsumen, segmentasi, targeting, dan positioning. Pertama, membahas perilaku konsumen. Dalam perilaku konsumen, atau bisa disebut dengan customer behavior, adalah studi tentang individu dan organisasi serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Konsumen sendiri di mana orang yang atau sekelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun makhluk lain yang bukan untuk diperjualbelikan lagi. Menurut para ahli, Leon Sehifiman dan Lesti Kanuk, perilaku konsumen merupakan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang ingin mereka konsumsi. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. Selanjutnya, menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, perilaku konsumen merupakan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kelompok dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, menurut Johan C. Mowen dan Michael Minor, perilaku konsumen menjelaskan tentang seseorang konsumen berproses dalam menentukan keputusan terhadap sebuah produk mulai dari menerima, membeli, memanfaatkan, dan menentukan barang dan atau jasa yang digunakan. Selanjutnya, faktor-faktor dalam perilaku konsumen Philip Kotler and Kevin Keller. A. Faktor budaya. Faktor budaya mencakup subbudaya dan kelas sosial yang ada di lingkungan masyarakat. B. Faktor sosial. Faktor ini terdiri dari kelompok referensi seseorang, terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Yang selanjutnya C. Faktor pribadi. Faktor ini meliputi umur, jenis pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan konsep diri. Yang D yaitu faktor psikologis. Faktor ini lebih melihat kondisi psikis yang dimiliki individu. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai segmenting atau sering dikatakan sebagai segmentasi pasar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan segmentasi itu? Menurut Philip Kotler di dalam bukunya, ia mengatakan sebagai proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok atau kelompok-kelompok dari konsumen itu tadi yang lebih homogen. Nah, di mana tiap-tiap kelompok ini nanti dapat dipilih sebagai target pasar atau digunakan sebagai target pasar untuk dicapai sebuah perusahaan atau pelaku usaha dengan strategi beberapa pemasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
Segmentasi ini secara lebih singkatnya itu bisa dipahami sebuah strategi yang digunakan oleh pelaku usaha atau sebuah perusahaan untuk memahami struktur pasarnya. Lalu kenapa sih konsumen itu harus dibagi menurut kelompok-kelompoknya? Nah, karena memang sejatinya konsumen itu memiliki perbedaan-perbedaan di antara konsumen satu dengan konsumen yang lain. Memiliki masing-masing karakteristik, memiliki masing-masing kebutuhan yang berbeda, dan memiliki keinginan yang berbeda di dalam membeli sebuah produk atau jasa. Jika segmentasi ini dilakukan baik oleh para pelaku usaha, terutama oleh pelaku konsumen, segmentasi ini akan mampu untuk memprediksi perilaku-perilaku konsumen yang berbeda itu tadi dengan lebih akurat. Jadi, para pelaku usaha itu menggunakan segmentasi ini untuk mengetahui sejauh mana sih konsumen yang akan disasar itu apakah bisa untuk dimasuki produk yang ingin dijual gitu. Selanjutnya, segmentasi ini juga memiliki beberapa manfaat. Seperti yang sudah saya singgung tadi. Manfaatnya itu ada beragam. Yang pertama, segmenting ini berguna untuk memilih target pasar secara selektif. Selanjutnya, segmentasi ini memberikan fokus kepada perusahaan dengan tujuan dan rencana yang spesifik. Membantu perusahaan kecil menemukan target pasar yang lebih spesifik atau niche market atau pemasaran ceruk. Lalu memfasilitasi penentuan posisi merek yang efisien dan efektif, serta untuk membangun merek dengan memasarkan merek mereka kepada lebih dari satu kelompok pelanggan gitu. Lalu selanjutnya dikutip dari bukunya Philip Kotler dan Kevin Leonard Keller dalam manajemen pemasaran, itu segmentasi itu terbagi menjadi beberapa tingkat atau tingkatan. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada pemasaran segmen, yang kedua pemasaran ceruk, yang ketiga itu ada pemasaran lokal, dan selanjutnya ada pemasaran individual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran segmen itu? Pemasaran segmen atau sering dikatakan sebagai segmen pasar itu merupakan kelompok konsumen yang sudah ada atau memiliki prospek yang memiliki karakteristik sama dalam memberikan respon atau program pemasaran. Jadi kelompoknya itu udah sama gitu. Kelompok konsumennya itu sama, jadi bisa untuk kita masukin sebuah produk gitu. Selanjutnya terkait pemasaran ceruk. Nah, pemasaran ceruk ini merupakan sekelompok pelanggan yang lebih sempit yang membutuhkan bauran pemasaran yang berbeda dari pasar segmen tadi. Pemasaran ini bertujuan untuk memperkecil persaingan pasar serta menjadikan pasar lebih spesifik gitu. Selanjutnya ada pemasaran lokal. Ini merupakan konsep pemasaran dengan memunculkan program yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan serta keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan maupun di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu individual. Nah, pemasaran individual ini sering dikatakan sebagai pemasaran penyesuaian atau customize atau satu-satu, sering dikatakan sebagai pemasaran satu-satu. Nah, karena pada dasarnya pemasaran ini memberikan keluasan kepada pelanggan untuk mendesain produk sesuai dengan keinginannya. Pemasaran dengan sistem ini itu dinilai sangat sulit untuk diterapkan. Karena tidak semua perusahaan itu mampu untuk menerapkan penyesuaian ini, karena produk-produk yang dibuat perusahaan itu nanti tergantung sama pesanan oleh pelanggan. Jadi pelanggannya memesan apa, nah itu baru dibuat. Jadi karena perbedaan karakteristik atau keinginan pelanggan tadi itu yang menyusahkan perusahaan dalam segmentasi individual itu tadi gitu.
Selanjutnya dasar-dasar segmentasi. Nah, segmentasi itu dibagi menjadi dua. Ada segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar bisnis. Ciri-ciri dalam pasar segmentasi konsumen itu ada 4. Yang pertama dibedakan menjadi segmentasi geografis. Nah, di segmentasi geografis ini itu membagi segmen pasar itu tadi berdasarkan kondisi geografisnya, seperti negara atau negara bagian, terus wilayah, kabupaten maupun kota atau lingkungan sekitar gitu. Selanjutnya ada segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini membagi pasar konsumen itu menjadi beberapa variabel demografis. Berarti kan kayak variabelnya itu seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ataupun kelas sosial. Nah, segmentasi ini tuh sering digunakan oleh pemasar karena memberikan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun konsumen. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Nah, seperti yang kita ketahui, psikografis itu kan menggunakan kata berasal dari kata psikologi dan demografi. Nah, maksudnya apa? Jadi segmentasi psikografis ini tuh mengklasifikasikan kelompok konsumen itu berdasarkan sifat psikologisnya atau kepribadiannya, entah itu gaya hidup atau nilai-nilai dalam kehidupannya. Selanjutnya segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku ini lebih mengklasifikasikan konsumen ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap maupun respon terhadap suatu produk gitu. Jadi bedanya tentang segmentasi psikografis sama perilaku itu di mana? Nah, kalau segmentasi perilaku itu sudah nampak. Jadi bisa kita lihat pandangan atau pendapatnya konsumen itu terhadap produknya kita itu seperti apa. Itu bisa langsung kita lihat, langsung bisa kita amati. Nah, sedangkan psikografis itu lebih cenderung mengamati dari internalnya konsumen. Jadi perlu pencermatan lebih lanjut, soalnya seringkali psikografis itu tidak nampak. Seperti kepribadian itu kan cenderung masing-masing orang itu berbeda. Kepribadian itu kan masing-masing, jadi perlu pemahaman lebih mendetail lagi terkait segmentasi psikografis ini tadi. Selanjutnya adalah mengenai targeting. Targeting atau pasar sasaran ialah sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Menurut Fandi Ciptono, pasar sasaran adalah proses mengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Lalu, strategi dalam targeting menurut Kotler itu ada 4. Yang pertama adalah undifferentiated marketing, yaitu perusahaan mencoba untuk mengembangkan produk tunggal yang dapat memenuhi keinginan semua konsumen atau segmen pasar yang terbesar. Yang kedua ada differentiated marketing, yaitu perusahaan berusaha untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok konsumen tertentu dengan membagi pasar ke dalam 2 kelompok atau lebih. Yang ketiga ada concentrated marketing, yaitu suatu strategi di mana perusahaan hanya melayani satu atau beberapa kelompok konsumen. Dan yang keempat adalah memilih pasar sasaran yang optimal dengan melihat karakteristik yang dapat dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran. Selanjutnya adalah positioning. Menurut Alvis dan Jack Trout, positioning adalah menempatkan produk dan merek kita di benak pelanggan. Dengan definisi ini, Ristold mengatakan bahwa peran pemasaran bukanlah terletak di pasar, tapi di benak pelanggan.
Peran pemasaran adalah perang untuk memperebutkan sejengkal ruang di benak pelanggan. Selanjutnya, menurut Philip Porter, positioning adalah aktivitas mendesain citra dan memposisikan diri di benak konsumen. Jadi positioning adalah usaha untuk menemukan suatu celah di benak konsumen agar konsumen mempunyai image yang khusus terhadap produk atau merek produk atau bahkan terhadap perusahaan. Pendekatan dalam positioning itu ada 7. Yang pertama, atribut positioning. Maksudnya dengan jalan mengasosiasikan suatu produk dengan manfaat bagi pelanggan. Selanjutnya, price and quality positioning. Berusaha menciptakan kesan atau cita berkualitas tinggi lewat harga tinggi atau sebaliknya, menekan harga murah sebagai indikator nilai. Yang ketiga, use application positioning. Ini maksudnya seperangkat nilai-nilai penggunaan yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaingnya. Yang keempat, use product positioning. Ini mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai. Yang kelima, product place positioning. Misalnya, permen Kopiko yang diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. Yaitu yang keenam, benefit positioning. Ini menghubungkan merek dengan salah satu karakteristik atau fitur produk yang diharapkan bisa dirasakan sebagai keunggulan yang diinginkan oleh konsumen. Yang terakhir, competitor positioning. Pada competitor positioning ini dikaitkan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama. Tujuan positioning. Yang pertama, untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan. Dan yang ketiga, untuk mencapai hasil yang diharapkan, seperti pemenuhan sejauh mungkin kebutuhan segmen-segmen pasar yang spesifik. Yang terakhir, kesimpulan. Perilaku konsumen adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Perilaku konsumen dalam pembelian pada produk UMKM dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Segmenting adalah suatu strategi yang digunakan untuk memahami struktur pasar. Segmenting pasar memiliki beberapa tingkatan, yakni pemasaran segmen, ceruk, lokal, dan individual. Targeting ialah sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli, guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Sedangkan positioning adalah aktivitas mendesain citra dan memposisikan diri di benak konsumen.